apakah larangan ekspor akan dilanjutkan? Dan pertanyaan kedua adalah tanggapan singkat Anda mengenai pernyataan Pak Yusuf Kalla. Ke Pak Fadil terlebih dahulu, silahkan. Ya, yang saya ingin tanggapi yang dari Mas Anggito dulu yang lebih spesifik gitu ya tentang larangan ekspor itu ya. Tadi saya sampaikan bahwa larangan ekspor itu mungkin tepat untuk nikel ya. Tapi itu bukan satu-satunya instrumen yang bisa digunakan. Tadi malah Pak Anggito juga sudah menyebutkan bahwa ada sebenarnya instrumen yang menurut pendapat pribadi saya itu lebih tepat gitu, yaitu adalah kita menerapkan pajak ekspor atau levy atau whatever the name is yang berbeda antara bahan bakunya dan produk turunannya seperti yang terjadi di sawit ya kan. Jadi di sawit itu kan levy untuk CPO itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan levy untuk produk turunannya. Nah, sehingga ini mendorong adanya katakanlah hilirisasi atau pengembangan downstream produk di dalam negeri gitu kan. Nah, keuntungan daripada skema tarif seperti itu lebih transparan ya kan, lebih transparan dan kemudian juga itu bisa mengurangi apa yang disebut sebagai illegal economic activities itu. Dan yang ketiga, keuntungannya itu adalah bahwa negara mendapatkan tambahan penerimaan. Karena kan dia dikenakan tarif, kemudian tarif itu menjadi bagian daripada penerimaan pemerintah. Nah, untuk komoditas mineral lainnya seperti bauksit, kemudian pasir kuarsa dan seterusnya, di mana cadangan kita itu atau produksi kita itu adalah kecil ya dibandingkan dengan produksi dan cadangan di dunia, sudah dapat atau besar kemungkinan instrumen kebijakan yang bersifat larangan ekspor itu justru akan merugikan gitu kan, karena itu tadi dampak-dampaknya yang ditimbulkan seperti itu, dan itu akan menekan harga lebih jauh lebih rendah di dalam negeri ya dibandingkan dengan harga di luar negeri. Jadi itu minus dari larangan ekspor ya menurut tadi yang disampaikan oleh Mbak Syafrina, tidak ada satu kebijakan yang fit for all gitu. Jadi kita saya kira harus memperdalam gitu ya, melihat hilirisasi ini dan instrumen yang digunakan itu secara kasus by kasus antara komoditas berkomoditas. Kemudian kita melihat mana yang lebih tepat digunakan untuk masing-masing komoditas tersebut. Nah, jadi larangan ekspor nikel tepat nggak Pak? Apa? Larangan ekspor nikel tepat nggak Pak? Yang tadi saya sebutkan, kalau pendapat pribadi saya melihat sebenarnya dampak negatifnya daripada pelarangan ekspor nikel tersebut itu lebih besar ya. Dan sebenarnya kita bisa menggunakan instrumen kebijakan lain yang dampaknya itu in term of mendorong hilirisasi dalam negeri itu mungkin sama dengan pelarangan itu sendiri. Itu notes dari Anda ya, melarang ekspor. Tanggapannya Anda mengenai pernyataan Pak JK bagaimana? Kalau saya ikut Pak JK aja. Jadi benar menguntungkan China menurut Anda. Tapi kan tadi Pak Erwin juga bilang, memang kan pada kenyataannya China memiliki competitive advantage. Yaitu financing yang dia lebih kuat, teknologi dia lebih kuat, itu sudah. Tapi gini, saya dan pasar nikel terbesar juga ke China. Saya setuju dengan Pak Erwin bahwa memang di kita itu harus dibangun, itu adalah ekosistemnya. Ya, ekosistem hilirisasi di dalam negeri ini yang memungkinkan pembiayaan itu dilakukan oleh sindikat misalnya perbankan yang ada di dalam negeri gitu kan. Dan saya kira pemerintah kan 80% pangsa perbankan di Indonesia kan dimiliki oleh BUMN ya kan. Masa sih nggak bisa maksa gitu kan, atau nggak bisa mendorong atau membuat skema-skema yang memungkinkan mereka ini membiayai hilirisasi. Jadi nanti akan ada inisiatif itu dari pasangan Amin jika terpilih untuk itu, jadi akan memberikan push kepada Himbara untuk pemberian financing atau seperti itu. Kalau nikel itu keuntungannya sudah jelas. Kalau bank BUMN tidak masuk ke situ ya keterlaluan. Ya, apalagi kalau keuntungannya sudah jelas. Apalagi kalau seperti itu. Ya. Tapi ya saya kira kita akan mendorong bahwa
atau kita akan menciptakan ekosistem hilirisasi di dalam negeri yang salah satu aspeknya itu adalah mendorong agar perbankan itu lewat sindikasi tentunya itu bisa membiayai program hilirisasi itu sendiri. Gitu. Oke, baik, terima kasih sudah cukup jelas Pak Erwin, silahkan Pak. Yang pertama kita udah sepakat kan, yang namanya oran itu kita nggak boleh ekspor lagi. Yang pertama ore nikel, ore bauxite, yang berbentuk ore kita nggak ekspor. Even sekarang. Jadi sepakat ya? Ya kita larangan sepakat ekspor semua kan, dilanjutkan. nggak dilanjutkan ore-nya ya. Tetapi kan ferronikelnya kan kita belum nggak larang. Ferronikelnya kita ekspor, HPAL-nya kita ekspor. Ke depan harus ada kebijakan lagi, kita harus kuotain lagi. Karena kalau nggak downstreamnya lagi dari ferronikel kan masih banyak. Ya. Bisa jadi coil dan sebagainya. Itu harus dibangun di Indonesia. Beberapa industri turunannya. Sekarang memang beberapa negara mereka punya smelter berhenti karena nggak ada pasokan. Apalagi ada peran di Ukraina. Saya supply paling banyak juga dari Ukraina. Betul. Jadi sekarang mereka rely ke Indonesia. Tetapi kita masih memberikan ferronikel. Kita memberikan HPAL. Jadi beberapa negara sekarang ingin memindahkan sebenarnya industri mereka ke Indonesia. Oke. Ada positive sign dari itu. Oke. Kalau menurut saya karena ini masalah kedaulatan. Tadi Pak Didi mengatakan kenapa baru 2020. Kita harus tahu pembebasan Indonesia, pembebasan tanah itu butuh 2 tahun. Kemudian mengalihkan lahan-lahan yang dijadikan kawasan industri dari hutan, kemudian menjadikan kawasan industri juga butuh 2 tahun. Jadi kalau nggak ada kebijakan yang dan political will dari pemerintah, kawasan industri itu nggak bisa dibangun. Karena dulunya hutan kan, kemudian dikonversi. Jadi kembali lagi tadi bicara financing, bicara waktu pembebasan tanah. Di Indonesia itu lama, butuh 2 tahun pembebasan tanah. Nah kita akan memperbaiki menjadi less than 1 year. Atau kita ingin perbaiki juga perizinannya. Kita harus siapkan kawasan industrinya. Amdalnya belum lagi lama Indonesia. Jadi semuanya harus siap. Sehingga investor itu datang dengan koper, bawa duit. Nah itu yang kita inginkan. Jangan nanti kita kasih izinnya, mereka yang harus bebasin tanah, urus amdalnya, urus masalah sosialnya dan sebagainya. Nah Pak Erwin, maaf saya menanyakan lagi, ini masih mengenai statementnya Pak JK. Tapi kan Bapak juga bilang kan, memang ini ada alasan tertentu gitu ya, ada financing dan juga kesiapan teknologi dari China. Tapi mungkin pertanyaannya agak saya twist sedikit, berarti nanti ke depannya jika misalnya Paslon 2 mendapatkan amanah, apa yang bisa dilakukan agar tidak China-centric gitu Pak, dalam hilirisasi dan juga mindset manusia Indonesia, mindset masyarakat mengenai hilirisasi? Nggak semuanya China menguasai teknologinya. Teknologi downstream yang lebih sophisticated itu dikuasai Amerika, Eropa, dan Korea, Jepang. Ya kita contoh sekarang yang mau bangun pabrik baterai di Indonesia yang terbesar kan, itu Hyundai, karena mereka punya pabrik mobilnya di sini. Jadi beberapa downstream yang lebih sophisticated teknologinya nggak dikuasai Cina, patennya dikuasai Amerika, di Jepang, Korea. Jadi saya yakin ke depan Korea akan invest di Indonesia, Jepang akan invest di Indonesia, Amerika juga sekarang mau invest di Indonesia karena bahan bakunya sudah ada. Sudah ada ferronikelnya, sudah ada HPAL-nya, aluminanya sudah ada. Mereka harus bangun aluminium smelter lagi ke depan. Nah, yang menjadi kendala itu tadi disebutkan masalah renewable energy. Ya, sekarang kita masih rely kepada batu bara kan. Nah, yang mau membiayai batu bara itu hanya Cina. Negara lain udah nggak mau biayain batu bara. Masih Cina yang mau membiayai power plant batu bara. Nah, kita harus tahu bahwa cost membangun power plant itu kan miliaran dolar. Belum lagi smelternya. Jadi kembali lagi bahwa jadi statementnya Pak JK untuk saat ini berarti tepat dong Pak? Pemiliknya macam-macam. Kayak itu perusahaan Hong Kong tadi. Itu public listed company. Investornya bisa dari Amerika. Tetapi masalah bahwa mereka lebih efisien, mereka punya teknologi. Kemudian jangan salah, mereka punya development bank di Cina yang besar. Indonesia nggak punya development bank. Kita harus punya development bank di Indonesia yang mau membiayai proyek-proyek miliaran dolar ini. Jadi Indonesia nggak punya development bank, kita harus bangun development bank. Itu notes-notes dari Paslon. China punya development bank yang mau membiayai proyek-proyek yang kayak begini. Pak Heru silakan Pak, bagaimana jawabannya dari pertanyaan Pak Anggito? Jadi ada 2 pertanyaan kan? Iya, tadi mengenai big push juga. Mengenai big push ya, makanya tadi saya bilang ya kalau kita melakukannya business as usual, ya kita nggak kemana-mana. Kalau kita bicara jebakan di negara berpenghasilan menengah, ini kan sudah 30 tahun. Dari tahun 93 sampai 2020
2023 kita masih ada di kelompok negara berpenghasilan menengah. Nah, untuk itu kita perlu big push, saya setuju. Dan memang itulah kenapa saya katakan kita ini ingin melanjutkan, memperbaiki, dan menambahkan. Apa yang akan kita lakukan? Jadi industri yang ada sekarang ini itu tidak mungkin lagi melakukan seperti apa yang sedang dilakukan sekarang. Kalau kita klasifikasikan industri yang ada di Indonesia hari ini, itu ada industri teknologi rendah, kemudian middle low, ada middle up, kemudian high teknologi. Sebagian besar itu ada di low and middle low. Artinya apa? SDM-nya bekerja di industri low and middle low. Ekspor kita berasal dari industri low and middle low. Dengan demikian maka wages ataupun upah yang atau salary yang bisa diberikan kepada mereka ya segitu. Makanya kita harus lihat dari situ kita sudah pilah-pilah mana saja yang perlu kita dorong. Jadi kita perlu perkuat industri yang ada di Indonesia pada hari ini. Kita dorong ke teknologi yang lebih tinggi dengan melakukan modernisasi. Dengan demikian maka kita bisa menawarkan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi. Karena itulah kita bisa menaikkan upahnya. Gitu. Nah, kemudian kita perlu mesin-mesin ekonomi baru. Inilah yang disebut big push. Nah, bagaimana kita memilih mesin-mesin ekonomi baru? Hilirisasi dan industrialisasi itu syarat. Hilirisasi kan bagian dari industrialisasi. Nah, 25% atau 23% itu adalah syarat apabila kita mau masuk kelompok negara maju. 25% porsi hilirisasi industri terhadap PDB. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita pilih mesin-mesin ekonomi baru. Hilirisasi, industrialisasi, kemudian digitalisasi, transisi energi, itulah mesin-mesin ekonomi baru. Tinggal kita pilih bagaimana yang memiliki comparative advantage seperti nikel, ya, dan lain-lainnya. Tanda-tanda big push itu bekerja, ekspornya naik 3 kali lipat, 2 kali lipat. Seperti Korea kan sama dengan kita sekarang sudah 700 miliar dolar. Indonesia kemana-mana dari dulu 150, 200. Malah itu catatannya ya. Itu tanda bahwa kalau enggak ya kemana-mana kayak kita. Itu tadi. Pendapatannya di bawah makanya kita mau melakukan penambahan dalam hal ini. Nah, tadi menjawab sekaligus juga menjawab Mas Didi tadi yang terkait dengan Pak Anggito tadi kan. Jadi kan kita bicara sekarang kalau kita bicara larangan ekspor, ya kita bisa mengkaji berbagai instrumen ya, pajak ekspor, kemudian levy dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara khusus terkait nikel ini, kita bicara HPAL itu kan nama teknologi, high pressure acid leaching, ya kan? Produknya lah mixed hydroxide particulate or products. HPAL ini itu diaplikasikan oleh banyak negara dan sebagian besar gagal di luar negeri. Tapi dengan teknologi China, dia berhasil dilakukan di Indonesia. Jadi HPAL ini itu terkait dengan China bukan hanya masalah investasi China. Ini bicara teknologi China gitu. Nah, karena ini teknologi China, pertanyaannya tadi, ya ini kan susah masuk ke pasar Eropa Amerika yang tadi saya katakan. Nah, ekspor kita juga terbatas. Kalau kita bisa membuka ekspor ini ke ekspor Eropa Amerika dengan menggunakan teknologi yang mana welcome ke pasar Eropa dan Amerika, ini kita meningkatkan ekspor kita. Sekaligus menjawab pertanyaannya pernyataannya Pak Anggito, ya kan? Kalau kita bisa mengekspor ke sana, retaliation dari pihak sana juga nggak ada kan? Kan kita juga ekspornya ke sana. Nah, ini yang disebut dengan teknologi HPAL ini. Ini kenapa menjadi isu? Kan terkait utamanya karena isu lingkungan, betul kan? Karena satu nikel ore feeding itu menghasilkan 1,5 ton tailingnya atau limbahnya. Ini yang jadi isu dan ini harus diselesaikan. Nah, solusinya sekali lagi teknologi dan teknologi ini sebetulnya sudah ada. Dan ini juga solusi untuk pernyataan dari Pak JK yang mengenai China. Pak. Sekaligus juga solusi pernyataan Pak JK dengan teknologi baru ini yang IP-nya kebetulan ada di Amerika, ya kan kita udah kita pelajari. Kenapa saat ini belum digunakan, Pak? Karena belum ada yang berani melakukannya di Indonesia. Nah, karena kita berkutat kepada satu teknologi namanya HPAL ini gitu. Karena HPAL ini kan menggunakan asam sulfat.
ya untuk mengekstraksi Chemical. chemicalnya. Yang Ya gampang kan? bahasanya. Gampang diingat. Saya asam sulfat. Lagi-lagi pembicaraan. Maksudnya Samsul. Bahasanya gampang. Ya, yang gampangnya asam sulfat. Sengaja disampaikan asam Nikel sulfat. kimia. Asam sulfat itu bukan ke sini. Nikel kimia. Nah, dengan teknologi baru ini, Tapi nengoknya tadi ke kanan. Gimana Pak Heru? yang teknologi baru ini Jadi kesebut menggunakan ya, Pak, ya? asam nitrik atau nitric acid. Oke. Nah, kalau kita menggunakan asam sulfat, Oke. ya, Mas Erwin, itu yang diekstraksi itu Nutrisi maksudnya. hanya kobalt dan nikel. Oke. gitu. Jadi teknologinya sebenarnya sudah ada teknologi. IT-nya sudah di Kalau Amerika. pakai asam nitrik yang diekstraksi itu semua metal yang ada di nikel ore tersebut, Oke. ya, sehingga tailingnya itu inert, nggak toksik. Nah, ini adalah solusinya, cuman belum dikembangkan, ya, lebih jauh lagi. Ini yang akan Oke. dituntaskan, diperbaiki dan dikembangkan, ditambahkan oleh Mas Ganjar dan Pak Dituntaskan, Mahfud. diperbaiki dan ditambahkan. Ini luar biasa. Silakan Prof Didik tanggapannya. Jadi, Apakah sudah cukup begini. menjawab? Oke, saya tidak perlu harus bertanya, tapi Iya, interaksi saja. silakan, ya. silakan. Jadi kalau boleh saya petakan secara strategis ya, apa yang dilakukan periode-periode sebelumnya, sebelum Jokowi, terutama ketika kita tumbuh 7%, itu deduktif outward looking. Jadi disiapkan strategi besarnya. Jadi teknokrat pada waktu itu dalam pandangan saya bagus. Ya, ya kalau dibandingkan menteri sekarang dengan dulu kan jauh ya. Jauh kan? Ya, nah dulu itu, Zaman dulu, zaman. ya pada waktu Orde Baru lah. Nah dia melakukan satu strategi yang sedikit disinggung oleh Pak Erwin tadi, Oke. outward looking. Jadi industri dengan perdagangan ekspor global jadi satu. Nggak bisa industri itu hanya hilirisasi satu komoditi dan itu diubek-ubek, ekspornya tetap 200. Itu 200 sudah dari dulu. Korea itu dari 150 sama dengan kita, sekarang Beneran sudah hampir sekarang. 1 triliun. Ada multiplying-nya Ya, yang ya, kerasa gitu ya. Vietnam sudah lebih dari kita. Itu wajib. Nah, sekarang yang dilakukan Pak Jokowi ini tidak salah, namanya induktif kayak listrik. Itu mati di sana diperbaiki ya nggak? Nah, itu harus ada yang merajut menjadi induktif besar. Nah, salah satu yang disampaikan Pak Erwin itu ya investasi tanahnya, biaya cukainya, banknya, development banknya. Kalau itu nggak ada ya mau jadi akan gini-gini situ-situ aja. saja. Gitu. Jadi pendekatan berbeda, kalau tidak ada yang merajut nggak jadi apa-apa. Jadi Dan pendekatan strategi lebih pada itu sudah governance dan tidak. pertama Korea, Taiwan, dan best practice-nya sudah kita lakukan 30 tahun lalu. Jadi dalam hilirisasi ini Dan masih waktu berkutat, itu masih satu saja yang lainnya belum industrinya itu diperbaiki, ya, Pak? 30%, bahkan hampir 40%. Oke. Pertumbuhan industrinya 10%, sekarang 3%. Nah, kalau nggak bisa mengembalikan itu, ya lupakan saja. Ya. Istilahnya akan Hatim berputar-putar Basri di terlalu situ-situ cepat saja. tua. Oke. Sebelum umur 50 sudah peot gitu.